Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak soleh soleha? Semoga anak soleh soleha, ayah bunda kita semua tetap dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah ayah bunda, hari ini kadarullah kita belajarnya via online. Saya akan mengirimkan video pembelajaran untuk Ananda. Semoga dengan video ini Ananda bisa belajar walaupun tidak bertatap muka langsung dengan saya sebagai ustazahnya. Baiklah, hari ini kita masih tema 7, kita masuk subtema 3 yaitu tanaman di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Baiklah, sebelum kita belajar agar diberkahi apa yang kita pelajari hari ini dan dimudahkan oleh Allah mengingatnya dan memahaminya, tentunya kita awali dengan berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Yang akan kita pelajari hari ini adalah dengan melihat penjelasan ustazah, anak soleh soleha bisa mengetahui cara merawat tanaman yang baik dan bagaimana aturan merawat tanaman tersebut. Selanjutnya anak soleh soleha bisa menuliskan kalimat pujian sesuai dengan contoh yang ada halaman 94. Selanjutnya anak soleh soleha dapat mengetahui alat dan bahan membuat kreasi, yaitu membuat pola tanaman sesuai dengan imajinasi. Selanjutnya anak soleh soleha bisa mengetahui bagian-bagian tanaman. Selama ini kita selalu melihat tanaman, mungkin kita belum tahu tanaman ini bagian-bagiannya apa saja. Yang terakhir, anak soleh soleha bisa mengetahui gerakan menirukan biji tanaman ketika tumbuh. Selanjutnya anak soleh soleha tentunya dengan video yang saya tampilkan sebentar, anak soleh soleha bisa mengetahuinya yang mana yang ustazah maksud tadi. Baiklah anak soleh soleha, selamat menyimak video penjelasan ustazah. Baiklah, sekarang buka bukunya halaman 90. Perhatikan gambar tersebut. Di situ ada siapa saja? Di situ ada Udin dan ibunya. Tentunya seperti gambar, Udin sedang menyiram tanaman sedangkan ibu sedang merawatnya. Sekarang kita baca bersama-sama teks yang ada halaman 90 untuk kita ketahui apa sih yang dilakukan Udin sebenarnya. Udin sedang membantu ibu merawat tanaman. Setiap sore Udin bertugas menyiram tanaman. Udin melaksanakan tugasnya dengan senang. Udin merawat tanaman dengan baik. Udin menyayangi tanamannya. Tanaman di halaman rumah Udin tumbuh subur. Tanaman tersebut berbunga warna-warni. Halaman rumah Udin terlihat lebih indah. Tentunya dari teks tadi kita bisa mengetahui sebagaimana penjelasan ustazah sebelumnya bahwa yang akan kita pelajari adalah bagaimana aturan merawat tanaman dan bagaimana cara merawatnya. Tentunya di situ tadi Udin tanaman tersebut diapakan oleh Udin? Lihat, dia sedang memegang cerek air. Apa yang dilakukan Udin? Betul, dia menyiram tanaman. Aturannya
ketika merawat tanaman adalah ya kita tidak boleh mencabut bunga tersebut ya. Selanjutnya menginjak-injaknya ya, itu adalah aturannya. Dan cara merawatnya adalah apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama ya menyiram tanaman tersebut ya, selanjutnya menyayangi tanamannya dengan membersihkan kotorannya atau rumput-rumput liar yang tumbuh di bawah atau di samping bunga tersebut. Itu adalah bagaimana kita merawat tanaman dan aturan merawat tanaman. Ternyata tidak hanya di sekolah ketika belajar ada aturannya, merawat tanaman pun ada aturannya. Aturan dibuat untuk ya dilaksanakan. Itu ya, anak soleh-soleha ya. Ya. Selanjutnya buka halaman 92. Di situ ada Ibu dan Udin. Apa yang mereka lakukan? Ayo kita baca. Ya, kotak-kotak yang berwarna-warni tersebut. Ya, kita baca ya kotak yang ada di samping ibu. Di situ ada ibu sedang ya memberikan pujian terhadap apa yang sudah Udin lakukan. Situ ya, Udin, kamu memang anak yang rajin, ibu bangga sama kamu ya. Ketika ya dipuji oleh ibu, Udin pun menjawab, terima kasih Bu. Ya, tentunya ya, Udin juga sangat bangga terhadap ibunya. Kenapa? Karena ibunya sangat rajin, pintar merawat tanaman. Tentunya Udin mencontoh ibunya sehingga kemudian ibunya rajin. Udin pun ikut mencontoh ibunya yang rajin tersebut. Udin sering memberikan pujian kepada ibunya. Begitupun juga ibunya. Jadi anak soleh-soleha, ya kalau ibunya sudah membuatkan pabuka yang enak, maka pujilah ibunya dengan mengatakan, ya Ibu, masakan Ibu enak sekali, saya suka, saya semangat berpuasa. Ya, tentunya begitupun juga ibunya, ketika ibunya sudah memuji anak soleha, anak soleh-soleha, maka katakan terima kasih. Selanjutnya yang di bawah lagi di sampingnya Udin. Nah, apa pujian? Ternyata di sini ada pujian Udin kepada ibu. Ibu hebat sekali, tahu cara merawat tanaman dengan baik. Tentunya ya ketika ibu pun dipuji maka ibu mengucapkan terima kasih Udin. Jadi kita harus selalu mengucapkan terima kasih ketika kita sudah dipuji atau seseorang sudah membantu kita. Itu ya anak soleha, kita tidak boleh pelit dengan pujian, apalagi sama adik kita. Ya biarpun dia adik kita, maka ketika dia menolong kita maka kita ucapkan terima kasih. Oke? Ya. Sekarang buka halaman 95 ya. Perhatikan gambar tersebut ya. Yang pertama situ adalah nomor 1. Ya. Apa yang ada di gambar tersebut? Ada yang bisa bantu Ustazah menyebutkannya? Ya, ada? Ya, Masya Allah, bagus sekali. Di situ ada gunting, kertas atau karton berwarna. Yang selanjutnya adalah lem ya. Karton-karton tersebut ada yang berbentuk segitiga, lingkaran, berbentuk bulan setengah, dan segi 4 ya. Apa yang akan kita lakukan? Ya, yang akan kita lakukan adalah membuat kreasi ya, yaitu pola tanaman sesuai dengan imajinasi kita. Ya, tentunya di buku sudah ada gambar tanaman ya tersebut. Apa langkah-langkah yang dilakukan sehingga menghasilkan pola tanaman tersebut? Yang pertama adalah ya sebagaimana Ustazah sampaikan yang pertama tadi adalah yang menyiapkan ya bahan-bahannya. Yang kedua ya sebagaimana digambar, yaitu lipat karton seperti contoh. Selanjutnya yang ketiga, jeblak pola tanaman seperti contoh. Yang keempat, gunting sesuai pola. Yang kelima, lipat bagian kertas sesuai garis. Yang keenam, ya itulah hasilnya.
setelah dilipat, dilem, maka menghasilkan pohon imajinasi. Ya, anak soleh-soleha ya boleh membuatnya di rumah, praktek bersama ayah ibunya. Tapi tidak harus dikumpul. Jika anak soleh-soleha bisa mempunyai waktu bersama ayah ibunya, boleh membuatnya. Jika tidak apa-apa. Yang penting anak soleh-soleha sudah tahu bahan dan alatnya. Jika ada kesempatan, mungkin bisa dibuat bersama kakaknya ataupun adiknya, tentunya dengan bantuan ayah bundanya di rumah. Baiklah, sekarang buka halaman 101. Di situ ada gambar apa anak soleha? Ya, ada gambar pohon kacang hijau. Ya, di situ ada bagian-bagian pohon tersebut. Ya, di situ ada, kita mulai dari bawah. Yang paling bawah itu yang bercabang, ya, paling bawah yang menancap, biasanya itu menancap di dalam tanah, ya, maka itu adalah akarnya, ya. Selanjutnya ada tempat tumbuhnya tangkai, itu adalah sebut batang, ya. Yang hijau-hijau itu ada yang tahu apanya? Ya, bagus, daunnya. Selanjutnya, ya, yang ini apa anak soleh-soleha? Ada yang bisa bantu ustazah? Ada yang pernah melihatnya? Ya, betul, itu adalah bunga dari ya kacang hijau. Selanjutnya anak soleh-soleha, yang ini gambar ya bagian apanya? Ya, lihat di situ ada bulatan-bulatan kecil di dalamnya. Ada yang tahu? Ya, coba bantu ustazah. Ya, bagus. Itu adalah bijinya atau biji dari kacang hijau. Itu adalah bagian-bagian pohon kacang hijau. Selanjutnya anak soleh-soleha, kita akan melihat gerakan, ya, menirukan gerakan biji tumbuh atau biji tanaman. Yang pertama di situ ada posisi, ya, di situ posisi duduk, badan membungkus sampai lantai, tangan di depan muka. Ya, perhatikan gambar 1. Yang kedua, bijinya mulai tumbuh. Posisi duduk, badan membungkuk sampai lantai, tangan ke depan, ya, sebagaimana di gambar nomor 2. Sekarang buka halaman selanjutnya. Di situ, ya, posisi duduk, tangan di samping, sebagaimana ya gambar nomor 3. Di situ mulai itu kelihatan akarnya. Yang selanjutnya, posisi duduk, tangan di belakang, badan melengkung ke belakang, pandangan ke atas. Situ akarnya mulai panjang sebagaimana nomor 4. Sekarang posisi berdiri, kedua tangan diangkat ke atas, sebagaimana nomor 5. Daunnya mulai tumbuh, ada 3 daunnya, ya. Sekarang nomor 6. Posisi berdiri, kedua tangan diangkat ke atas, dibuka, ditutup seperti gerakan daun tertiup angin. Di situ sudah mulai ada tumbuh biji. Sudah ada biji yang mulai tumbuh sebagaimana gambar nomor 6. Itu ya anak soleha. Ya, seharusnya kita bisa ya melakukan gerakan tersebut bersama-sama di sekolah. Tapi ya kalau anak soleh-soleha mau praktek, silakan praktek di rumah. Tentunya hati-hati jangan sampai terjatuh, ya. Itu ya anak soleh-soleha. Selanjutnya buka halaman 107. Di situ adalah ringkasan gerakan-gerakan tadi, yaitu pertama duduk membungkuk, tangan di lutut, ya, selanjutnya tangan di depan, yang selanjutnya tangan di belakang, yang keempat ya badan ditekuk ke depan, yang kelima berdiri, yang keenam tangan dibuka dan ditutup sebagaimana daun tertiup angin. Ya, itulah gerakan ya tari, gerakan tari dan olahraga, ya. Sambil olahraga kita pun
menari. Itu ya, anak soleh soleha pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya berikut adalah tugas anak soleh soleha, yaitu menuliskan 2 aturan merawat tanaman sesuai dengan teks halaman 90. Ditulis di buku tematiknya ya, buku cetak. Berikut adalah tugas kedua anak soleh soleha, yaitu ya menjawab soal nomor 1 yang 1 dan 2 halaman 99, tentunya dengan memperhatikan tes percakapan 98 dan 99. Itu ya tugasnya anak soleh soleha, semoga dimudahkan. Soleh soleha, pembelajaran kita hari ini semoga dimudahkan oleh Allah dan memahaminya. Tentunya kemudahan milik Allah, dan kepada Allah kita mohon kemudahan. Tidak ada yang sulit kalau kita belajar. Dengan belajar kita akan mendapatkan kemudahan dalam belajar. Ya, mau sukses kuncinya adalah belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa anak soleh soleha.